Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem pencernaan makanan pada manusia. Gambar ini menunjukkan organ-organ pada sistem pencernaan makanan. Ada organ yang dilalui oleh makanan, diantaranya adalah mulut, kerongkongan, kemudian ke lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Dan ada juga organ yang tidak dilalui oleh makanan, tetapi membantu proses pencernaan. Di antaranya adalah hati dan pankreas. Pencernaan merupakan proses memecah makanan menjadi molekul-molekul yang lebih kecil, sehingga dapat diserap oleh tubuh melalui pembuluh darah. Selanjutnya, molekul makanan dari darah masuk ke dalam sel, dan di sanalah terjadi pembakaran makanan untuk menghasilkan energi. Pencernaan terbagi atas dua macam, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Sekarang kita akan bahas apa yang terjadi pada organ yang pertama, yaitu mulut. Nah, apa yang ada pada makanan kita? Pastinya nutrisi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, air, dan pastinya ada kuman yang ikut masuk. Sebelum dapat diserap tubuh untuk mendapatkan energi, karbohidrat, lemak, dan protein harus mengalami proses penyederhanaan molekul. Nah, itulah fungsi sistem pencernaan. Di dalam rongga mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar air liur atau saliva. Air liur ini mengandung mukosa atau lendir dan enzim amilase. Nah, enzim ini berfungsi mencerna amilum menjadi glukosa. Nah, bisa kita lihat di sini ya, hanya karbohidrat yang dicerna secara kimiawi menjadi molekul yang lebih sederhana, yaitu glukosa. Setelah melalui mulut, makanan berbentuk bolus dan kemudian masuk ke dalam kerongkongan atau esofagus. Pada ujung esofagus terdapat katup epiglotis. Katup ini berfungsi untuk menutup saluran pernapasan ketika kita menelan makanan. Jadi ketika kita bicara, katup ini akan menutup kerongkongan dan membuka tenggorokan, dan ketika kita menelan, katup epiglotis ini akan menutup tenggorokan dan membuka kerongkongan. Nah, jadi kalau kita menelan sambil bicara, biasanya akan ada makanan yang masuk ke sistem pernafasan, ya. Maka kita akan mengalami apa yang disebut sebagai kebesekan, ya. Oke. Jadi otot kerongkongan ini ya akan berkontraksi sehingga menimbulkan gerakan peristaltik yang bisa mendorong bolus masuk ke dalam lambung. Dari kerongkongan, bolus masuk ke dalam lambung. Di sini terjadi pencernaan secara mekanik pada saat otot lambung berkontraksi mengaduk-aduk bolus. Kemudian juga terjadi pencernaan secara kimiawi pada saat bolus tercampur dengan getah lambung. Pada getah lambung terkandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam lambung. Kedua enzim ini berfungsi mencerna protein. Enzim renin berfungsi mengendapkan protein kasein, sementara pepsin mengubah protein menjadi asam amino.
Asam lambung berfungsi membunuh bakteri dan juga membantu pepsin melarutkan mineral. Setelah melalui proses pencernaan selama 2-4 jam, bolus akan menjadi bahan yang berwarna kekuningan yang disebut sebagai chymus. Chymus akan masuk sedikit demi sedikit ke dalam usus halus. Dari lambung, chyme akan masuk ke dalam usus halus. Usus halus terdiri dari duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ileum atau usus penyerapan. Pada duodenum terdapat saluran yang terhubung dengan kantung empedu dan pankreas. Getah empedu yang dihasilkan akan mengemulsi lemak, yaitu membuat agar lemak menjadi larut di dalam air. Sementara getah pankreas mengandung 3 enzim. Yang pertama, enzim lipase yang akan mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian, enzim amilase yang akan mencerna amilum menjadi maltosa. Dan yang terakhir adalah enzim tripsin yang akan mencerna protein menjadi polipeptida. Chyme kemudian masuk ke dalam usus kosong atau jejunum. Pencernaan makanan di jejunum dilanjutkan secara kimiawi dengan enzim yang diperoleh pada saat di duodenum. Sari-sari makanan sebagai hasil serangkaian pencernaan sebelumnya akan masuk ke dalam ileum atau usus penyerapan. Ileum memiliki dinding yang strukturnya memiliki tonjolan-tonjolan seperti ini. Tonjolan ini disebut villi. Struktur villi mempermudah penyerapan sari-sari makanan dengan memperbesar luas permukaan kontak dinding usus dengan makanan. Di dalam villi terdapat pembuluh darah, sehingga memungkinkan darah menyerap sari-sari makanan untuk dibawa ke hati, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Di dalam hati, glukosa akan disimpan dalam bentuk glikogen. Sisa makanan yang tidak diserap akan masuk ke dalam usus besar atau kolon. Zat sisa yang tidak diserap di ileum akan masuk ke dalam usus besar atau kolon. Kolon memiliki panjang kurang lebih 1 meter dan terdiri atas kolon naik, kolon mendatar, dan kolon turun. Zat sisa tersebut terdiri dari sejumlah besar air dan bahan makanan yang tidak dapat dicerna, misalnya selulosa. Usus besar atau kolon berfungsi mengatur kadar air pada sisa makanan. Bila kadar air ini terlalu banyak, maka dinding akan menyerap kelebihan air. Sebaliknya, bila kadar air terlalu sedikit, maka akan menambah. Di dalam kolon juga terdapat bakteri yang disebut sebagai bakteri E. coli yang membantu membusukkan sisa-sisa makanan tersebut dan mampu membentuk vitamin K dan B12. Sisa-sisa makanan yang tidak terpakai oleh tubuh dan beserta gas yang berbau akan disimpan di dalam rektum. Nah, ketika rektum penuh, maka akan ada perintah alami untukmu untuk segera mencari toilet.